Kalian suka fotografi dan kalian ingin mulai belajar fotografi tapi bingung dengan kamera yang kayak gimana? Gue mau ngasih tahu ke kalian semua kamera rekomendasi di tahun 2021 untuk kalian yang mau belajar fotografi. Sebelum video dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kita putar dulu intronya, cekidot. Oke teman-teman, kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian semua nih yang baru mau mulai belajar fotografi. Gue mau ngasih rekomendasi kamera nih di tahun 2021 yang menurut gue hasilnya tuh udah bagus gitu, udah cukup sih untuk pemula. Di sini gue ada kamera 750D. 750D ini dikeluarkan di tahun 2015. Dulu itu dibanderol dengan harga tuh 9, 10, 11 jutaan ya. Dan harga di tahun 2021 nya itu cuman kisaran bodinya itu kalau nggak salah 5 juta sampai 6 juta ya. Kitnya 6 juta. Sekarang gue mau mulai bahas nih, kita bahas dulu mulai dari fisik ya, dari bodinya. Kamera 750D ini dari Canon memiliki bodi yang masih sama kayak kamera-kamera yang sebelumnya ya, dari 1100D, 1200D dan kamera-kamera yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kamera ini bodinya compact banget, gak terlalu besar dan gak terlalu berat juga ya. Kalau misalnya yang profesional itu kan berat banget ya, kayak yang 7D gua yang sebelumnya itu bodinya besar dan berat juga. Tapi kalau ini bodinya tuh gak terlalu berat gitu, enak gitu dipakainya. Nah, kamera ini memiliki 24 megapiksel dengan sensor APS-C CMOS ya. Lumayan besar kan, kalau misalnya yang dulu itu di 18 megapiksel juga udah lumayan besar gitu untuk sensor APS-C. Nah, segini 750D ini udah memiliki 24 megapiksel yang udah besar juga ya. Terus juga memiliki titik fokus yang lebih banyak dari versi-versi sebelumnya. Di sini memiliki 19 titik fokus, jadi memudahkan untuk kalian memfokuskan objek gitu ya, nggak terlalu susah gitu ya. Kalau misalnya titik yang dulu itu kalau nggak salah cuma 9 titik fokus, dan ini sudah lebih banyak di 19 titik fokus. Lalu ISO-nya juga kamera Canon 750D ini udah lumayan besar ya, dari 100 sampai 12.800 gitu. Tapi ya tetap aja kalau misalnya kita memotret atau merekam video di ISO-nya lebih dari 1000 itu pasti rentan noise ya, noise banget. Ya kalau bisa kita mainin di bawah 1000, kalau enggak kalau malam hari kita mainin lighting juga. Kalau misalnya video sih agak susah, mungkin lightingnya agak dimaksimalkan ya. Nah, Canon 750D ini sudah memiliki flip screen teman-teman, dan touch screen juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyeting si dalemannya ini, kita bisa langsung di touch aja sebenarnya. Enak banget sih. Misalnya nah ini bisa di touch juga, terus memudahkan misalnya kalian pengen motret gak perlu pencet tombol shutternya, kalian tinggal pencet di ini yang ditekan, disentuh aja langsung di layarnya, kita langsung memotret. Misalnya titik objeknya di mana, kita disentuh gitu ya, titik objeknya di mana, itu langsung bisa memotret juga. Terus kalau misalnya kita lagi ngerekam video, kita bisa menentukan fokusnya di sebelah mana, itu langsung fokus sendiri gitu. Kelebihan selanjutnya di Canon 750D ini udah memiliki Wi-Fi dan NFC. Jadi memudahkan banget kita ketika kita di luar dan membutuhkan file fotonya langsung ditransfer ke smartphone kita. Jadi gak perlu ribet gitu ya, harus colokin ke komputer gitu, pulang dulu gitu kan, lama banget ya. Kita di mana aja, lagi jalan-jalan, terus kita transfer ke dalam handphone kita, ini mudah banget gitu. Lalu direkam videonya ini sudah bisa merekam Full HD di 1920 x 1080 dengan FPS-nya itu di terendahnya itu di 24 FPS dan di tertingginya itu di 30 FPS ya teman-teman. Terus juga kita bisa ngerekam slow motion, cuman bisanya di HD di 1280 x 720. Jadi lumayan lah ya kalau misalnya kalian pengen ngevlog gitu, atau enggak kalian pengen bikin video sinematik di HD-nya, itu bisa slow motion gitu, sinematik slow motion itu bisa di HD-nya. Dan kalau misalnya di 1920-nya kita cuman bisa ngerekam di 30 fps. Nah, untuk rekam videonya itu formatnya udah MP4 teman-teman. Jadi udah support banget di handphone kita. Ketika kita pindahin ke smartphone kita bisa edit di smartphone kita. Jadi nggak perlu ribet juga kan. Lalu kita lanjut ke fitur-fitur di dalam kamera ini.
Kamera ini tuh fiturnya masih sama teman-teman, sama yang sebelum-sebelumnya ya. Nggak ada banyak perbedaan. Mungkin ada beberapa kayak fitur wifi itu yang baru ada di sini. Kalau untuk keseluruhan fiturnya itu masih nggak ada bedanya sih kalau menurut gua. Sedikit banget lah perubahannya, nggak begitu banyak. Lalu untuk memorinya di sini masih menggunakan MMC teman-teman tuh. Jadi masih kayak standar lah ya, standarnya kamera zaman sekarang itu. Daripada kamera yang gua di 7D itu pakai CF ya, compact format, itu lumayan besar. Dan harganya pun kalau yang 7D itu agak mahal ya, 16 giganya aja itu tembus sampai 600.000 waktu itu gue beli. Itu cuma 16 giga, apalagi yang 32, 64, wah gila ya. Ini aja kalau misalnya MMC ini 64 giga di 200 ribuan kalau nggak salah. Tapi tergantung merek ya, tergantung merek. Kalau misalnya semakin besar kecepatan, semakin besar kecepatannya itu ini 48 MB, terus juga di 64 GB ini kalau nggak salah gue beli dulu 250-an gitu kalau nggak salah. Beda-beda ya di toko-toko online itu, banyak banget harganya. Lalu yang selanjutnya itu dari tombol-tombol yang lainnya ya masih sama, masih ada jack mic-nya. Di sini kita bisa jack eksternal, terus tombol-tombol shutternya juga masih sama. Lanjut ke lensanya teman-teman. Nah, lensa Canon 750D ini udah memiliki image stabilizer, dimana kalau misalnya kita memotret getaran gitu nggak terlalu kita meminimalisir getaran ketika kita memotret atau enggak kita merekam video, jadi smooth banget. Dan di sini lensanya udah memiliki autofocus yang sangat lembut teman-teman, jadi nggak bersuara. Kalau misalnya kita memotret itu nggak ada suaranya banget, lembut dan silent banget lah pokoknya. Dan hasilnya pun menurut gua tajam, dan bokehnya itu lumayan ya. Bokehnya kalau misalnya kita tarik di 55-nya terus kita bukaannya terbesarnya itu di 3,5, itu bokehnya bokeh manis gitu, bokeh gimana gitu ya. Sebenarnya kamera Canon 750D ini kamera penerusnya di 650 dan 700 gitu ya. Jadi penyempurnaannya misalnya dari 650D-nya dulu itu udah touchscreen dan 700D-nya udah touchscreen. Cuman yang nggak punya di 650D dan 700D itu nggak ada wifi-nya teman-teman. Jadi kelebihannya udah kelihatan banget ya. Jadi lebih compact, terus lebih simple. Kalau misalnya kita kemana-mana nggak perlu pulang dulu terus colokin ke komputer gitu, ribet kan gitu ya. Dan 750D ini enak banget dengan body yang menurut gua nggak terlalu besar dan ringan, memiliki lensa yang tajam dan bagus juga, dan silent ya, punya autofokusnya. Buat kalian yang pemula dan pengen belajar fotografi, cocok banget dengan budget yang gak begitu mahal. Kalian bisa memiliki kamera yang udah hasilnya bagus. Dan contohnya bakalan gua kasih lihat nanti di akhir video. Kalian bisa lihat aja foto dan videonya hasil Canon 750D ini. Biasanya kalau gua pakai Canon 750D ini, gua garapin iklan ya, kayak iklan-iklan kerjaan gua. Gue udah hampir 3 tahun gue pakai Canon 750D ini, dan hasilnya cukup dan bagus sih menurut gue. Nggak terlalu jelek-jelek banget, gak kalah sama kamera-kamera yang baru keluar, misalnya kamera Sony, kamera Nikon, atau kamera yang lainnya ya. Banyak banget kalau misalnya kita ngomongin kamera pasti nggak akan ada habisnya ya. Kita bingung lah, dibuat kebingungan kita pengen pakai kamera apa sih, terus kamera yang kayak gimana, dan mahal-mahal juga. Nah, salah satunya gue rekomendasiin kalau misalnya kalian punya minim budget gitu ya, nggak perlu kamera mahal-mahal banget. Di Canon 750D ini sudah cukup dan mantep sih kalau buat pemula dan belajar. Yang penting udah istimewa kalau misalnya hasilnya. Sebenarnya kalau misalnya kita belajar itu nggak perlu dari kamera-kamera yang langsung mahal ya teman-teman. Kita bisa memahami dulu dari teknik dasarnya, misalnya dari komposisi, terus dari segitiga exposure, dan masih banyak lainnya ya. Banyak banget sekarang juga di YouTube atau enggak di Google itu banyak materi-materi tentang teknik dasar fotografi. Yang penting kalian memahami dulu teknik dasarnya. Dengan device apapun kalian bisa menghasilkan foto yang enak dilihat dan enak di upload di Instagram kalian gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena di sini gua cuma sharing aja, dan pengalaman gua menggunakan Canon 750D ini selama kurang lebih 3 tahun, dan hasilnya gak kalah sama kamera-kamera yang zaman sekarang gitu ya.
Thanks buat yang udah nonton, dan yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you next video. Bye bye.